Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafif Wicaksono dengan nomor NPM 1911177. Kelas Manajemen 22B dengan dosen pengampu Bapak Ade Chandra SMMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita kali ini, yaitu manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi adalah dari kata manajemen, bermula dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, mengelola. Terdapat pula pakar yang berpandangan bahwa kata manajemen berakar dari kata manajemen yang artinya pengelolaan. Selain itu, pakar lainnya berpandangan bahwa kata manajemen berawal dari kata manager yang berarti mengendalikan. Stunner dan Firman, sebagaimana yang dikutip oleh Lili Adiwibowo dan Doni Juni Riasna, menjelaskan bahwa manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan pekerjaan anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa yang akan dipasarkan pada masyarakat. Semua sumber daya input akan dipadukan menjadi output, sehingga mempunyai nilai tambah. Bisa berbentuk barang setengah jadi maupun jasa. Selanjutnya ada tujuan manajemen produksi. Secara praktis, tujuan utama dari manajemen produksi adalah mengatur sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mengelola biaya produksi, proses kerja, waktu, bahkan sampai biaya yang harus dikeluarkan dalam dunia kerja, khususnya di ranah manufaktur. Dengan manajemen produksi yang solid dan terlaksana dengan baik, bisnis yang dijalani dapat mencapai kondisi operasional yang maksimal, mendorong produktivitas, mengurangi risiko pengeluaran, dan menghasilkan barang-barang berkualitas demi memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada fungsi manajemen produksi. Memahami pentingnya peran manajemen produksi, maka bisa disimpulkan disiplin tersebut juga memiliki beberapa fungsi utama. Terdapat 4 fungsi terpenting pada manajemen di bidang produksi. Yang pertama itu ada perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan keterkaitan dan pengorganisasian kegiatan produksi yang akan dilakukan dengan dasar waktu atau periode tertentu. Dengan perencanaan yang baik, maka akan meminimalisir biaya produksi sehingga perusahaan bisa menentukan harga yang tepat sekaligus meraih untung yang besar. Yang kedua ada proses pengolahan. Dengan kata lain, proses pengolahan adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk mengolah produk. Proses ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh perusahaan secara sistematis. Mengapa demikian? Agar pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara maksimal dan efisien. Yang ketiga ada jasa pendukung. Sarana jasa pendukung diperlukan oleh penetapan dan metode digunakan agar proses pengolahan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah untuk membantu perusahaan bersaing secara sehat dengan meningkatkan produksi dan hasil yang berkualitas. Yang keempat, ada pengendalian atau pengawasan. Bagian pengendalian atau pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, maksud dan tujuan dalam menggunakan dan pengolahan masukan input dapat dilaksanakan. Selanjutnya ada manfaat manajemen produksi. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi karyawan. Salah satu manfaat manajemen produksi dan operasional dalam bisnis adalah membantu meningkatkan motivasi karyawan. Lewat pelaksanaan manajemen bisnis ini, setiap karyawan bisa lebih memahami perannya di dalam perusahaan. Di samping itu, pelaksanaan kerja juga dilakukan di bawah pengawasan manajer operasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika pekerjaan dilakukan para karyawan sesuai porsinya.
Tak berhenti di situ, perusahaan dengan manajemen produksi serta operasional yang baik akan memberikan apa opre, apresiasi kepada karyawan berprestasi. Sejumlah upaya tersebut tentu bisa membantu meningkatkan motivasi kerja karyawan dan dalam perusahaan. Yang kedua ada membantu mencapai tujuan perusahaan. Manfaat pengelolaan produksi serta operasional dalam bisnis berikutnya adalah membantu mencapai tujuan perusahaan. Pasalnya, melalui aktivitas ini, seseorang manajer operasional harus memastikan bahwa setiap aspek dalam bisnisnya berjalan lancar. Di samping itu, apabila ditemukan kendala, maka manajer operasional akan mencari solusi dari permasalahan tersebut bersama karyawan lainnya. Dengan begitu, tujuan perusahaan pun bisa tercapai. Selanjutnya ada aspek manajemen produksi. Philip Coulter dan Kelvin Lane Keller dalam buku Marketing Management mengurai beberapa aspek manajemen produksi yang meliputi yang pertama itu ada manajemen kualitas. Manajemen kualitas merupakan salah satu aspek paling krusial dalam manajemen produksi. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi atau bahkan melebihi standar kualitas yang ditetapkan. Dalam konteks produksi, manajemen kualitas melibatkan pemantauan ketat terhadap seluruh tahap produksi untuk memastikan bahwa setiap langkah memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Yang kedua itu ada manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas berfokus pada pengelolaan kapasitas produksi dan pelayanan. Hal ini mencakup pengaturan produksi untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas yang tersedia dan permintaan pasar. Pemilihan kapasitas yang tepat, pengaturan produksi, dan penjadwalan yang efisien merupakan bagian penting dari manajemen kapasitas. Yang ketiga ada manajemen proses. Manajemen proses melibatkan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan atas proses produksi. Ini termasuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi masalah atau hambatan dalam alur kerja, serta mengoptimalkan efisiensi proses. Manajemen proses juga mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menjaga kualitas dan produktivitas. Yang terakhir itu ada manajemen proyek. Manajemen proyek dalam konteks produksi melibatkan pengelolaan proyek tertentu dari awal hingga akhir. Ini melibatkan perencanaan penjadwalan, alokasi sumber daya, pengawasan, dan evaluasi proyek produk yang sedang berjalan. Adapun aspek-aspek lain dalam manajemen produksi yaitu manajemen persediaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi, manajemen logistik, dan distribusi. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan saya minta maaf kalau saya ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.